Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Ardiansyah dari kelas C dengan NIM 221181102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless teknologi atau juga disebut teknologi tanpa kabel. Di materi yang akan dijelaskan yaitu wireless teknologi overview atau bagaimana cara kerja wireless teknologi, lalu ada seluler komunikasi atau komunikasi seluler seperti HP, dan ada satelit system atau cara kerja dari satelit. Yang keempat ada wireless LAN atau LAN tanpa kabel seperti 802.11. Ada juga Bluetooth dan ada UWB dan lain-lain. Yang kelima ada mobility support. Mobility support seperti WAP atau wireless access point. Dan terakhir ada wireless aplikasi. Di sini ada pertanyaan kenapa harus wireless. Yang pertama dari human freedomnya, yaitu portable. Portable itu yang dimaksud adalah dapat dibawa kemana-mana. Dalam objektifnya atau diistilahkan anything, anytime, dan anywhere. Dari mobility-nya ada 3 hal yang diperhatikan dalam wireless, yaitu ukuran, berat, dan dayanya. Dan dalam cost-nya yaitu ada operasional, dan yang kedua ada kapital. Di sini ada grafik penggunaan dari wireless teknologi. Ini data tahun 2000 sampai 2005. Data tahun 2000 yang menggunakan wireless teknologi yaitu 600.000, dan tahun 2005 yang digunakan adalah 1.800.000. Dan yang paling banyak menggunakan wireless teknologi ini yaitu Asia Pasifik. Dalam grafiknya pun semakin kesini semakin tinggi penggunaannya. Lalu di sini ada electromagnetic spectrum. Di sini kita dapat melihat batas-batas komunikasi wireless, dan dari yang paling kecil yaitu VLV atau very low frequency, sampai yang terakhir ada EHV atau extra high frequency. Jangkauan yang dapat digunakan dalam VLV dan EHV sangatlah berbeda atau berkebalikan dari tinggi frekuensinya. Dalam VLV atau frekuensinya sangat rendah, dapat digunakan untuk jarak 30 km. Sedangkan dalam EHV atau extra high frekuensi hanya digunakan dalam jarak 3 cm. Frekuensi yang digunakan dalam AM broadcast misalnya hanya MV atau medium frekuensi. Dalam FM broadcast yaitu VHV atau very high frekuensi. Dalam radar bands atau pita radar yang digunakan dari UHV atau ultra high frekuensi sampai EHV atau extra high frekuensi. Lalu di sini ada wireless telepon atau struktur jaringan dari teknologi telepon tanpa kabel. Di sini ada istilah forward link dan reverse link, atau juga disebut uplink dan downlink. Uplink yaitu pemancaran sumber informasi atau transmitting information, dan downlink yaitu receiving informasi atau penerimaan informasi. Di sini ada 2 macam penggunaan jaringannya. Yang pertama dari mobile operator atau dari user menuju network interface equipment dan berakhir di PSTN atau public switch telephone network. Yang kedua ada mobile control equipment, dilanjutkan ke mobile base station atau tower yang ada di jangkauannya masing-masing. Lalu di sini ada sel cluster. Sel cluster seperti halnya tower-tower. Di sini sel 1 sebagai pemancar dan sel 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagai penerimanya.
Eh, di sini ada contoh jangkauan area yang dapat diterima dan dipancarkan. Misalnya dari sel 1 dapat memancarkan di sekitaran sel 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sel 3 dapat menerima jangkauan dari sel 1. Di sini terjadi overlap karena kan frekuensi yang digunakan dari sel 1 menuju sel 3 yaitu sama untuk semua frekuensi. Karena itu agar tidak terjadinya overlap, setiap frekuensi yang akan digunakan untuk setiap selnya harus dibedakan. Lalu ada call handover. Di sini diumpamakan ini jangkauan tower A dan di sini ada jangkauan tower B. Misal seluler kita sedang di area lingkungan tower A, maka seluler kita akan mentransmisikan ke tower A. Jika kita sudah berpindah tempat menuju area jangkauan tower B, maka seluler kita akan mentransmisikan informasi ke tower B. Lanjut, di sini ada multiple access atau prosesnya. Yang pertama ada FDMA, kedua ada TDMA, dan ketiga ada CDMA. Yang pertama FDMA atau frekuensi divisi. FDMA menggunakan teknologi atau cara kerja frekuensinya berbeda namun menggunakan waktu yang sama. Dalam TDMA menggunakan frekuensi yang sama tetapi menggunakan waktu yang berbeda. Di CDMA menggunakan frekuensi yang sama, waktu yang sama, tetapi menggunakan kode yang berbeda. Misalnya dalam frekuensi divisi multiplexing ini, seperti definisinya, menggunakan frekuensi yang berbeda-beda, tetapi menggunakan satu waktu yang sama. Misalnya informasi pertama menggunakan waktu yang sama di detik pertama, dan informasi kedua menggunakan detik kedua, dan seterusnya sampai ke informasi ke-6, tetapi menggunakan frekuensi yang berbeda. Seperti ini frekuensi pertama, ini frekuensi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Lalu ada dalam TDM atau time division multiplexing, seperti definisinya, menggunakan waktu yang berbeda tetapi frekuensi yang sama. Seperti contoh pada gambar ini, ke-1 atau informasi pertama akan ditransmisikan menggunakan frekuensi yang sama tetapi menggunakan waktu yang berbeda. Seperti ini menggunakan frekuensi warna putih, informasi kedua menggunakan frekuensi warna biru muda, informasi ketiga menggunakan warna pink, dan seterusnya. Di sini ada combining TDMA dan FDMA atau menggunakan waktu yang sama dan frekuensi yang sama, hanya menggunakan kode yang berbeda. Lalu di sini ada time division multiple access. Seperti tadi definisinya, yaitu menggunakan waktu yang berbeda tetapi menggunakan satu frekuensi. Di sini frekuensinya sama, tetapi penggunaannya sumber informasi menggunakan dua sumber informasi. Yang pertama ada go, yang kedua ada high. Cara kerjanya yang pertama adalah huruf go, yaitu huruf G dulu, lalu kedua ada H, lalu dilanjut lagi dengan O, dan keempat menggunakan I, lalu diterima lagi menjadi high dan go. Di sini ada SMS banking. Cara kerjanya dari customer atau dari user atau pengguna nge-SMS ke internet. Dari internet akan menuju ke bank website. Dari bank website akan melakukan back-end system atau pengetesan atau pencarian data dari customer tersebut. Lalu menuju SMS lagi. Dari SMS ke wireless carrier atau ke jaringan internet lagi. Dari jaringan internet ke
tower lagi, dari tower ke customer lagi, kembali ke customer. Lalu di sini ada satelit system. Satelit system yaitu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama low earth orbit, kedua ada medium earth orbit, dan yang ketiga ada geosynchronous orbit. Di sini yang menggunakan daya paling rendah yaitu low earth orbit, dan menggunakan daya paling tinggi yaitu geosynchronous orbit. Lalu di sini ada automatic vehicle location, atau ingin mengetahui lokasi dari si user ini. Misalnya dari mobile GPS unit mengirimkan informasi ke tower, dari tower mengirimkan informasi lagi ke base station software, dari software base station software ini mengirimkan sinyal ke satelit, dan satelit pun mengirimkan lokasi dari mobile GPS unit tersebut. Lalu ada wireless LAN. Wireless LAN adalah alat terbarunya dari LAN yang tadinya berkabel, di sini menjadi wireless atau tanpa kabel. Contoh wireless LAN ada 3. Yang pertama 802.11 yang menggunakan 2 MB sampai 54 MB bitrate-nya. Yang kedua ada Bluetooth. Yang ketiga ada UWB atau ultra wideband. Lalu di sini ada wireless LAN konfigurasi. Di sini ada wireless peer to peer. Peer to peer atau dari user 1 langsung ke user 2, jadi tanpa ada sambungan atau access point lagi. Yang kedua ada client dan access point. Yang ini dari user ke access point lalu ke user lainnya. Yang ini ada multiple access point dan roaming. Ini dari user ke access point lalu ke roaming dan ke access point lagi lalu ke user yang lainnya lagi. Di sini ada bridging with directional antennas, yaitu jika ingin menambahkan jarak pada wireless LAN, kan tadinya LAN itu hanya bisa digunakan dalam jarak yang sedikit. Jika menggunakan bridging with directional antennas bisa makin jauh jangkauannya. Ya, lalu di sini ada Bluetooth. Bluetooth adalah salah satu alat yang lebih jauh lagi dari wireless LAN atau cabang dari wireless LAN. Bluetooth dapat digunakan di beberapa alat, contohnya seperti HP, laptop, TV, printer, tab, dan yang lainnya. Lalu di sini ada time modulated ultra wideband atau TMUWB. Ini adalah wideband atau pita band yang sangat besar, digunakan untuk digunakan oleh user yang banyak seperti 10 user atau sampai 1000 user. Di sini menggunakan bukan sinus wave, tetapi menggunakan pulse 500 pulse. Lalu di sini pun menggunakan teknik yaitu time coding seperti yang telah dijelaskan. Di sini menggunakan PPM yaitu pulse position modulation. Di sini ada bit 0 dan bit 1 yang menggunakan frekuensi yang berbeda tetapi mempunyai satu interval waktu yang sama yaitu 125 picosecond. Terus selanjutnya ada struktur jaringan wireless application support. Yang pertama dari mobile terminal atau dari user yang menggunakan HP lalu ke tower, dari tower ke network, dari network ke gateway, dari gateway ke internet lagi, dari sini ke web content server. Di sini dari setiap web content server mempunyai database servernya masing-masing. Lalu selanjutnya ada iMode. iMode adalah leader wireless yang berada di Jepang.
Selanjutnya ada wireless standar. Ini wireless standar yang telah disepakati oleh internasional, seperti Bluetooth menggunakan 2,4 GHz atau 30 radiusnya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.